Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan terkait sistem distribusi dalam Islam. Sistem distribusi dalam Islam adalah suatu mekanisme atau tata cara penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam ilmu ekonomi, distribusi diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Dalam Islam, distribusi merupakan penyaluran harta yang ada baik dimiliki oleh pribadi atau umum kepada pihak yang berhak menerima. Sistem distribusi dalam Islam pada dasarnya memiliki dua sistem, yaitu distribusi komersial dan distribusi sosial. Aspek distribusi komersil yaitu ada 4. Yang pertama ada gaji atau setara bagi para pekerja, profit atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha, biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya, dan tanggung jawab pemerintah terkait dengan peraturan dan kebijakannya. Sistem distribusi sosial dalam Islam diciptakan untuk memastikan keseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Islam memastikan distribusi bagi mereka dengan beberapa bentuk varian seperti zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Zakat merupakan berasal dari bahasa Arab, dari akar kata zakah, yang secara etimologi berarti berkah, bersih, berkembang, dan baik. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil dari zakatnya dari bahaya, menciptakan pertumbuhan bagi orang-orang miskin, dan mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya. Kesadaran menunaikan kewajiban zakat bagi setiap muslim merupakan kata kunci bagi terciptanya umat yang setara. Zakat sendiri diatur dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Dalam surat At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Adapun distribusi zakat yaitu ada fakir miskin. Fakir miskin adalah orang yang sangat miskin, tidak memiliki harta atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Yang kedua yaitu amil, adalah orang yang bertugas mengelola, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat. Mereka menerima zakat sebagai upah atas pekerjaan mereka. Selanjutnya yaitu mu'alaf, adalah orang yang baru masuk Islam atau seseorang yang diharapkan keimanannya semakin kuat dengan diberikan zakat. Selanjutnya yaitu rikob, adalah orang yang dalam keadaan terbelenggu atau budak yang membutuhkan bantuan untuk memerdekakan diri. Adapun yang kelima yaitu gorimin, adalah orang yang memiliki hutang dan tidak mampu melunasinya. Lalu ada fisabilillah, adalah orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk kegiatan dakwah, pendidikan Islam, atau perjuangan untuk membela agama. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil, musafir atau orang yang kehabisan bekal di perjalanan, meskipun mereka sebenarnya orang yang mampu di tempat asalnya. Infak dan sedekah merupakan pemberian dari seseorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, baik berupa harta di luar zakat ataupun bentuk lainnya yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala semata. Wakaf pada dasarnya sejalan dengan tujuan ekonomi modern, menjadi cara baik untuk mendistribusikan pendapatan di masyarakat dengan memberikan solusi terhadap pemberian kebutuhan publik. Cara memanfaatkan wakaf bagi kepentingan masyarakat luas
Contohnya dengan menggunakan dana wakaf untuk menyediakan air bersih, mendukung terciptanya institusi pendidikan, dan riset yang akan membantu perkembangan kualitas sumber daya manusia. Penggunaan dana wakaf untuk kepentingan masyarakat dapat contohnya dalam pendidikan, ekonomi, dan kegiatan sosial yang bisa berbentuk gedung, uang tunai, bahan bangunan, kendaraan, serta aset-aset produktif lainnya. Contoh real pemanfaatan harta wakaf yaitu di sekitar Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang merupakan tanah wakaf. Kemudian Universitas Islam Indonesia yang merupakan tanah wakaf pada awalnya. Selanjutnya ada instrumen distribusi pendapatan kekayaan dalam Islam yang dibagi menjadi 3, yaitu ada mudharabah. Melalui sistem ini, pendistribusian harta kekayaan terjadi dalam bentuk kerjasama antara seseorang yang mempunyai surplus unit dengan mitra kerja yang hanya punya skill sekaligus sebagai pihak yang difficult unit. Dengan adanya kerjasama antara sohibul mal dengan mitranya, dengan sendirinya terjadi pola distribusi yang adil dan berdasarkan hubungan kemitraan. Selanjutnya ada musyarakah syikrah, adalah suatu bentuk transaksi antara 2 orang atau lebih, yang keduanya sepakat untuk melakukan kerjasama yang bersifat finansial. Tujuannya untuk mencari keuntungan. Musyarakah merupakan salah satu bentuk kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam sebuah usaha atau bentuk dalam corporate dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan. Yang terakhir, yaitu ada distribusi pendapatan melalui pola mekanisme pasar. Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dengan penawaran terjadi secara seimbang dengan rela sama rela, atau antaradin, atau tidak ada pemaksaan terhadap harga. Pada saat transaksi, Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan secara adil. Kebijakan distribusi dalam Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang didasarkan pada Al-Quran, yakni agar kekayaan tidak beredar hanya pada satu kelompok saja. Hal ini bertujuan pendapatan atau kekayaan agar tidak hanya menguntungkan pihak yang bermodal dan berakibat pada penumpukan harta. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.